Jiwa yang terpilih, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang melatar belakangi rasa isolasi Anda? Anda mungkin tidak menyadarinya. Isolasi Anda mungkin merupakan tanda yang baik, dan merasa terisolasi ini ada hubungannya dengan kebangkitan spiritual Anda. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi alasan-alasan antara kebangkitan spiritual dan isolasi yang Anda rasakan. Alasan pertama, kebangkitan spiritual. Isolasi memainkan peran penting dalam perjalanan kebangkitan spiritual yang mendalam. Ini seperti mengambil langkah mundur dari kebisingan dan kekacauan kehidupan sehari-hari untuk terhubung lebih dalam dengan diri sendiri dan dunia di sekitar. Perjalanan ini adalah tentang menyadari bahwa segala sesuatu saling berhubungan, bahwa kita tidak terpisah satu sama lain atau dari alam. Dalam isolasi, seseorang dapat menemukan ruang dan ketenangan yang dibutuhkan untuk mendengarkan bisikan jiwa mereka sendiri. Dalam kesendirian inilah, tirai ilusi mulai terangkat, mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang keberadaan. Kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan pikiran saja, tetapi perlu dirasakan dengan hati. Ini adalah kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, seperti setetes air dalam lautan kesadaran yang luas. Dalam momen isolasi, ego mulai terurai, membuka jalan bagi rasa persatuan dan kesatuan dengan seluruh kehidupan. Isolasi memungkinkan untuk introspeksi dan refleksi diri, yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan spiritual. Dengan berpaling ke dalam, seseorang dapat menghadapi ketakutan, keraguan, dan rasa tidak aman, dan mulai mengurai lapisan-lapisan kondisi yang telah membuat kita terperangkap dalam keterbatasan. Proses eksplorasi batin ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia, membuka jalan bagi transformasi yang mendalam. Alasan kedua, cemburu dan iri hati. Pengkhianatan sering muncul dari perasaan cemburu dan iri hati terhadap kualitas unik dan ketahanan dari seorang jiwa yang terpilih. Ketika seseorang menonjol atau mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu bisa memicu perasaan tidak mampu dan kebencian pada orang-orang di sekitarnya. Daripada merayakan pencapaian jiwa yang terpilih, beberapa orang mungkin terjebak dalam rasa iri, berharap mereka memiliki apa yang dimiliki oleh jiwa yang terpilih. Cemburu dan iri hati dapat mengubah kekaguman menjadi kepahitan, mendorong individu untuk mengkhianati jiwa yang terpilih dalam upaya untuk mengurangi sinarnya. Seolah-olah mereka ingin menjatuhkan jiwa yang terpilih ke tingkat mereka, untuk membuat diri mereka merasa lebih baik dengan meruntuhkan seseorang yang memiliki apa yang mereka inginkan. Pengkhianatan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari menyebarkan desas-desus hingga secara aktif bekerja menentang tujuan jiwa yang terpilih. Mengatasi pengkhianatan mengajarkan pelajaran berharga dalam penilaian dan pemahaman. Ini menunjukkan kepada jiwa yang terpilih bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai teman benar-benar memiliki kepentingan terbaik di hati mereka. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang penghargaan atau pengakuan, tetapi tentang memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Dengan bangkit di atas pengkhianatan dengan anggun dan ketahanan, jiwa yang terpilih menjadi mercusuar inspirasi bagi orang lain untuk diikuti. Alasan ketiga, takut akan hal yang tidak diketahui. Perjalanan jiwa yang terpilih seringkali membawa mereka ke wilayah yang belum dipetakan, jauh dari kenyamanan yang sudah dikenal. Penyimpangan dari norma ini dapat menimbulkan ketakutan pada mereka yang lebih memilih kenyamanan yang sudah dikenal dan dapat diprediksi. Ketika dihadapkan dengan hal yang tidak diketahui, seseorang mungkin merasa cemas dan gelisah, tidak yakin dengan apa yang ada di depan. Ketakutan akan ketidakpastian ini bisa sangat besar, mendorong individu untuk menolak perubahan dan berpegang teguh pada apa yang sudah mereka ketahui. Pengkhianatan kadang-kadang dapat berasal dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ketika orang lain melihat jiwa yang terpilih melangkah keluar dari norma yang sudah mapan dan menantang status quo, itu dapat memicu perasaan tidak nyaman dan rasa tidak aman. Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol, beberapa orang mungkin melakukan pengkhianatan terhadap jiwa yang terpilih,
berharap untuk menjaga segala sesuatunya tetap seperti semula. Namun, bagi jiwa yang terpilih, merangkul yang tidak diketahui adalah bagian yang diperlukan dari perjalanan mereka. Ini tentang memiliki keberanian untuk melangkah ke hal-hal yang tidak dikenal, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan potensi baru. Dengan menghadapi ketakutan secara langsung, jiwa yang terpilih menunjukkan ketahanan dan kekuatan, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Alasan keempat, kesalahpahaman niat. Jiwa yang terpilih seringkali memancarkan kebaikan dan kemurahan hati, didorong oleh niat murni untuk mengangkat dan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Namun, gerakan mulia ini kadang-kadang bisa disalahartikan oleh orang lain yang melihatnya melalui lensa skeptisisme atau kecurigaan. Daripada melihat belas kasih yang tulus di balik tindakan jiwa yang terpilih, beberapa orang mungkin melihatnya sebagai naif atau rentan, dan mungkin dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Tindakan kebaikan yang dimaksudkan adalah untuk menyebarkan cinta dan membina hubungan, yang mungkin dilihat sebagai peluang untuk manipulasi atau penipuan. Kesalahpahaman niat ini dapat menyebabkan pengkhianatan karena individu memproyeksikan skeptisisme mereka sendiri kepada jiwa yang terpilih, meragukan keaslian motif mereka. Meskipun jiwa yang terpilih benar-benar ingin memberikan dampak positif, tindakan mereka mungkin disambut dengan skeptisisme dan ketidakpercayaan. Meskipun menghadapi tantangan ini, jiwa yang terpilih terus menjunjung tinggi cinta dan belas kasih, tidak goyah dalam komitmen mereka untuk mengangkat orang lain. Mereka memahami bahwa kesalahpahaman adalah hal yang tak terhindarkan di dunia di mana skeptisisme seringkali mengalahkan kepercayaan. Daripada membiarkan pengkhianatan meredupkan cahaya mereka, jiwa yang terpilih tetap teguh dalam misi mereka untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi perubahan. Alasan kelima, ancaman terhadap status quo. Kekuatan dan pengaruh bawaan jiwa yang terpilih seringkali menantang struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat yang sudah mapan. Kemampuan mereka untuk menginspirasi perubahan dan menjadi katalisator transformasi, menjadi ancaman bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari mempertahankan status quo. Sebagai tanggapan, individu yang berkepentingan menjaga dinamika kekuasaan yang ada, mungkin menggunakan tindakan pengkhianatan untuk menjaga posisi dan kendali mereka. Ketika pesan jiwa yang terpilih bergema dengan orang lain dan mendapatkan momentum, itu mengganggu keseimbangan kekuasaan, sehingga mendorong perlawanan dari mereka yang takut kehilangan pengaruh mereka. Pengkhianatan menjadi senjata yang digunakan untuk merusak kredibilitas dan otoritas jiwa yang terpilih, merusak reputasi mereka, dan melemahkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi perubahan. Ancaman yang ditimbulkan oleh jiwa yang terpilih tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga merambah ke sistem dan institusi yang sudah mengakar. Keberanian mereka untuk menantang ideologi yang ketinggalan zaman dan mendorong kemajuan, mengancam stabilitas struktur-struktur ini, yang kemudian memicu reaksi keras dari mereka yang diuntungkan oleh kelangsungan struktur tersebut. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan, jiwa yang terpilih tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menantang status quo dan memperjuangkan dunia yang lebih adil dan setara. Mereka memahami bahwa kemajuan sejati seringkali memerlukan perubahan dinamika kekuasaan yang ada dan penentangan terhadap kepentingan-kepentingan yang mengakar. Alasan keenam, proyeksi kegagalan dan rasa tidak aman pribadi. Pengkhianatan seringkali berasal dari individu yang memproyeksikan perasaan kegagalan dan rasa tidak aman mereka sendiri ke dalam diri jiwa yang terpilih. Ketika berhadapan dengan seseorang yang mewujudkan ketangguhan dan aktualisasi diri, hal itu bisa memicu ketidaknyamanan pada mereka yang merasa terjebak atau tidak puas dalam kehidupan mereka sendiri. Ketidaknyamanan ini muncul karena kontras yang jelas antara jalan pertumbuhan jiwa yang terpilih dan stagnasi yang dirasakan oleh orang lain. Dalam upaya untuk mengurangi perasaan ketidakcukupan mereka sendiri, orang-orang ini mungkin secara tidak sadar memproyeksikan rasa tidak aman mereka kepada jiwa yang terpilih, mengaitkan motif atau niat negatif yang sebenarnya tidak ada. Proyeksi ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri,
dengan berfokus pada kekurangan yang mereka anggap ada pada jiwa yang terpilih. Pengkhianatan juga bisa muncul dari rasa persaingan atau perbandingan. Ketika seseorang mengukur pencapaian mereka sendiri terhadap pencapaian jiwa yang terpilih dan merasa kalah, hal itu bisa memicu perasaan iri dan dengki. Daripada merayakan kesuksesan jiwa yang terpilih, mereka mungkin berusaha untuk merusaknya demi menjaga rasa harga diri mereka sendiri. Alasan ketujuh, perjalanan penyembuhan diri. Penyembuhan sejati dimulai dari dalam diri, menandai awal perjalanan mendalam bagi jiwa yang terpilih. Ini tentang mengakui luka masa lalu dan merangkul proses pembaruan diri dan pertumbuhan. Dalam isolasi, jauh dari kebisingan dunia, jiwa yang terpilih menemukan ruang dan waktu yang diperlukan untuk memulai perjalanan transformasi ini. Penyembuhan diri mencakup berbagai praktik dan teknik yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan fisik dan spiritual. Meditasi menawarkan jalan menuju kedamaian dan kejernihan batin, yang memungkinkan jiwa yang terpilih untuk menenangkan pikiran dan terhubung dengan diri mereka yang paling dalam. Gerakan fisik, baik melalui yoga atau olahraga, dapat melepaskan ketegangan dan meningkatkan vitalitas, merawat tubuh dan jiwa secara harmoni. Selain itu, praktik perawatan diri menjadi tindakan suci untuk memberi nutrisi bagi jiwa. Baik itu berjalan-jalan lama di alam, berendam di air hangat, atau sekadar menikmati momen kesendirian, praktik-praktik ini dapat mengisi kembali energi dan vitalitas jiwa yang terpilih, serta menumbuhkan rasa keseimbangan dan keutuhan. Melalui penyembuhan diri, jiwa yang terpilih belajar untuk menumbuhkan ketahanan dan kemandirian, mengenali kekuatan dan kebijaksanaan yang melekat dalam diri mereka. Mereka memahami bahwa penyembuhan sejati adalah perjalanan, bukan tujuan akhir, dan merangkul setiap langkah dengan keberanian dan anugerah. Alasan ke-8, fokus dan kejelasan. Isolasi menyediakan tempat perlindungan bagi jiwa yang terpilih untuk mengembangkan fokus dan kejelasan di tengah kekacauan kehidupan. Jauh dari gangguan dan pengaruh eksternal, mereka memasuki ruang introspeksi dan konsentrasi yang mendalam. Kejelasan ini memungkinkan mereka untuk memahami keinginan dan niat sejatinya dengan ketelitian yang tak tergoyahkan. Dalam kesendirian isolasi, jiwa yang terpilih mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pikiran dan perasaan mereka yang paling dalam. Mereka mampu menyaring kekacauan pikiran, menyuling prioritas dan tujuan mereka dengan kejelasan dan tujuan yang kuat. Fokus dan kejelasan ini berfungsi sebagai cahaya penuntun, menerangi jalan ke depan dengan kepastian yang tak tergoyahkan. Selain itu, isolasi memberikan jiwa yang terpilih jeda dari kebisingan dunia, yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan intuisi dan kebijaksanaan batin mereka. Dalam keheningan, jiwa yang terpilih menemukan ruang untuk mendengarkan bisikan jiwa, memperoleh wawasan dan pencerahan yang tak ternilai. Hubungan mendalam dengan diri batin ini memperkuat rasa tujuan dan arah mereka, memberdayakan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan keteguhan hati. Isolasi memberikan jiwa yang terpilih kesempatan untuk mengembangkan kesadaran dan kehadiran dalam momen saat ini. Mereka belajar untuk sepenuhnya terlibat dalam setiap pengalaman, menikmati kekayaan dari jalinan kehidupan. Kesadaran akan momen saat ini meningkatkan kemampuan jiwa yang terpilih untuk membuat pilihan yang sadar, dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aspirasi tertinggi mereka. Dalam jalinan kehidupan, perjalanan jiwa yang terpilih adalah sebuah ziarah suci untuk menemukan diri, tumbuh, dan bertransformasi. Isolasi, yang sering disalahartikan sebagai kesepian, muncul sebagai tempat perlindungan bagi jiwa yang terpilih, di mana adalah ruang untuk menyelami kedalaman jiwa mereka dan mengungkap kebenaran tersembunyi yang ada di dalamnya. Melalui ujian pengkhianatan dan tantangan penyembuhan diri, jiwa yang terpilih muncul sebagai mercusuar cahaya dan inspirasi bagi orang lain. Perjalanan mereka adalah bukti kekuatan ketahanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang di tengah kesulitan. Saat menavigasi kompleksitas jalan mereka, jiwa yang terpilih mengembangkan kejelasan tujuan dan fokus yang tak tergoyahkan, mengasah visi mereka untuk masa depan.
Setiap langkah ke depan dipandu oleh cahaya kebijaksanaan batin, menuntun mereka menuju pemahaman dan realisasi diri yang lebih besar. Sekian untuk video kali ini. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, menjadi batu pijakan menuju pemahaman diri yang lebih mendalam bagi jiwa yang terpilih. Teruslah bersinar dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton.